Shalom, salam sejahtera, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dan yang juga saya kasihi dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam khotbah ibadah rumah tangga dari epistel Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021. Akan tetapi kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa segala kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Ajari kami supaya kami mengerti sabda dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca secara bersama-sama. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mungkin kita semuanya pernah dengar seorang tokoh puisi yang sangat legendaris yang terkenal tahun 1900-an yang bernama Chairil Anwar. Dia seorang penulis puisi. Dia terkenal lewat tulisan-tulisan puisi. Ketika dia mau melakukan kritik kepada pemerintah, dia sampaikan lewat puisi. Ketika dia menyampaikan sebuah pendapat, juga dia sampaikan lewat puisi. Puisi menjadi jati dirinya. Puisi menjadi gambarannya. Bahkan setiap kata yang terdapat di dalam puisi yang dituliskan Chairil Anwar ada makna dan tujuannya. Apalagi ketika dia menggambarkan jatuh cinta, maka biasanya para pujangga selalu melakukan hal yang begitu luar biasa, yang memuja, yang memuji, baik itu kebaikan daripada kekasihnya, baik itu kecantikannya, kejelitaannya, selalu mereka gambarkan lewat sebuah puisi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jauh sebelum Chairil Anwar terkenal, tokoh Alkitab yang dipercaya orang Kristen juga ada seorang puisi. Siapa dia? Yaitu Salomo. Salomo terkenal oleh karena hikmatnya. Salomo terkenal oleh karena kebijaksanaannya. Namun dia juga terkenal oleh karena alunan-alunan puisi yang disampaikan. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana kita melihat atau disampaikan kepada kita sebuah puisi yang disampaikan oleh Salomo. Biasanya di dalam puisi-puisi yang Salomo tulis dan yang Salomo sampaikan, selalu ada gambar.
Gambaran yang pertama itu sang mempelai pria, gambaran yang kedua itu sang mempelai wanita. Sang mempelai pria cenderung memuji sang mempelai wanita, dan demikian sebaliknya. Bahkan kalau kita membaca dari kitab Kidung Agung ini secara keseluruhan, bagaimana dua tokoh ini saling menyahut dan saling memuji. Namun gambar yang disampaikan dalam kitab Kidung Agung bukanlah berupa hanya sebatas gambaran cinta antara anak manusia sesama anak manusia, atau cinta antara manusia. Tetapi para penafsir perjanjian lama, dan kami setuju dengan hal itu, gambar yang disampaikan oleh Salomo dalam kitab Kidung Agung itu menggambarkan bagaimana kecintaan, kebesaran kasih Allah kepada manusia, dan bagaimana kebesaran cinta manusia kepada Allah. Siapakah mempelai pria? Mempelai pria yaitu adalah gambaran daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi, begitu mencintai, begitu dalam kasihnya kepada manusia. Dan bagaimana seharusnya manusia itu harus sama seperti mempelai wanita, yang selalu memuja, yang selalu mengagumi, yang senantiasa jatuh cinta setiap saat, setiap detik, setiap hari, bahkan selama hidupnya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kita, khotbah kita pada hari ini, kita melihat gambaran puisi yang disampaikan oleh Salomo. Bagaimana dalam puisi yang disampaikan oleh Salomo kepada kita pada saat ini ada sebuah kegirangan, ada sebuah kebahagiaan, dan ada sebuah sukacita yang begitu menakjubkan yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Ini gambaran sebuah kegirangan, bagaimana seorang perempuan, mempelai wanita, merasa kegirangan karena dia dihampiri oleh kekasih hatinya, yaitu oleh pria idamannya. Pria idamannya dia lihat, dia gambarkan bagaimana menari-nari, melompat-lompat ketika ingin bertemu kepadanya. Bagaimana sang kekasih itu digambarkan juga seperti kijang. Ini merupakan sebuah ketakjuban, kekaguman yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh mempelai wanita, karena dia bertemu dengan sang mempelai pria. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini? Bagaimana firman ini mau berbicara kepada kita? Bagaimana firman ini mau mengajari kita akan sebuah ketakjuban, akan sebuah cinta kasih, dan akan sebuah ketulusan yang begitu luar biasa yang terjadi antara manusia dengan Tuhan dan antara Tuhan dengan manusia. Hal yang pertama yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, kita diajak Tuhan untuk segera bangun. Dalam ayat yang ke-10, dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kekasih itu menyuruh bangun. Dikatakan kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Yang mana yang mau digambarkan ketika Tuhan sudah datang ke dunia ini, yang pertama sekali yang Tuhan inginkan dari kita adalah supaya kita bangun. Bahkan pada saat ini Tuhan mau mengajak kita, bangunlah kekasih. Kita adalah kekasih Tuhan. Kita diajak Tuhan untuk bangun. Dari apa kita bangun? Dari semua keterpurukan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Oleh karena COVID-19 pada saat ini banyak iman kita tertidur. Oleh karena COVID-19 yang melanda dunia ini, yang membuat orang ketakutan, yang membuat orang merana, yang membuat orang fobia dan lain sebagainya. Tuhan mau katakan kepada kita, bangunlah. Namun perlu kita pahami, kita tidak akan pernah bisa bangun atau dibangunkan oleh Tuhan
dari tidur kita, dari keterpurukan kita, kalau kita tidak mau dengan sungguh-sungguh mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman ini mau membangunkan semangat kita, mau membangunkan kita dari segala keterpurukan. Karena apa? Karena cinta kasih Tuhan, cinta kasih Kristus yang sudah benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apakah kita mau bangun dari segala keterpurukan kita? Seharusnya kita mau, karena kita sudah melihat bagaimana Tuhan yang sudah datang menari-nari, menjumpai kita dengan penuh kasih sayang yang tulus ke dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Mari memandang jauh akan rencana Tuhan, akan ciptaan Tuhan, akan keindahan yang Tuhan berikan. Mungkin pada saat ini kita terpuruk di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kita kecewa di dalam kehidupan. Atau mungkin pada saat ini kita kecewa di dalam rumah tangga kita, atau di dalam pekerjaan kita. Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan, kita harus melihat bagaimana keindahan cinta kasih Tuhan, bagaimana keindahan ciptaan Tuhan. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana musim telah berganti. Musim penghujan telah berganti menjadi musim semi. Dalam ayat 11 dikatakan, karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Lalu katakan dalam ayat ke-12, di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Musim hujan telah berlalu, kekecewaan telah berlalu, tantangan telah berlalu, musim yang tidak baik telah berlalu. Maka saatnya kita mau melihat rancangan Tuhan, rencana Tuhan, mau Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan kita. Maka mari kita mencintai Tuhan dan bangun di dalam segala keterpurukan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat segala sesuatu yang mau Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan kita. Musim telah berlalu. Kita harus imani secara bersama-sama bahwa musim COVID ini akan berlalu dari dunia ini. Maka sudah waktunya kita memandang jauh ke depan, memandang rencana Tuhan, atau membuat sebuah rencana bersama dengan Tuhan untuk kita nikmati di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Sesuai dengan tema dikatakan, Tuhan mengetahui isi hati. Lewat firman ini, bagaimana kekasih hati kita yaitu Tuhan Yesus mengetahui isi hati kita. Bagaimana Tuhan Yesus mengetahui jauh dalam kelubuk hati kita. Apakah memang kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan di dalam kehidupan, atau hanya dengan keberpura-puraan? Maka lewat firman ini, jangan lagi ada di dalam kehidupan kita mencintai Tuhan dengan keberpura-puraan. Akan tetapi kita harus benar-benar mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dikatakan dalam ayat ketiga, pohon ara mulai berbuah. Setelah semuanya musim yang buruk itu berlalu, maka akan ada musim yang baik, akan ada buah-buah yang baik akan nyata ke dalam kehidupan kita. Walaupun dalam ayat yang ke-15 juga dikatakan, jangan kita lupa kalau kita lanjut perikop ini, ada tantangan dan rintangan, ada rubah-rubah kecil atau kerikil-kerikil tajam yang akan membentang di hadapan kita. Tapi jangan pernah rubah-rubah ini menjadi penghancur di dalam kehidupan kita. Kita harus menghasilkan sebuah buah yang baik. Kita harus menghasilkan sebuah iman yang benar. Kita harus menghasilkan sebuah pekerjaan yang nyata. Seperti yang Tuhan katakan, bahwa pohon ara mulai berbuah, bahwa orang Kristen harusnya sudah semakin berbuah. Tapi dengan catatan, kita mau dibangunkan oleh Tuhan dari segala keterpurukan kita. Tuhan mengetahui isi hati kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi mari dengan tulus, dengan sungguh-sungguh mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan menjadi mempelai pria kepada kita, dan kita menjadi mempelai wanita.
Tuhan sungguh-sungguh mencintai kita, dan kita juga harus sungguh-sungguh mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada sebuah cerita tentang sepasang kekasih. Suatu ketika ada seorang gadis buta, orang kaya dan dermawan di dalam kehidupannya, tapi dia buta. Dia sudah beberapa kali dijodohkan untuk mendapatkan seorang laki-laki. Semua laki-laki pertama sekali mau karena melihat kekayaan sang pria. Namun setelah diketahui bahwa wanita ini adalah buta, mereka semua meninggalkan dan tidak mau. Suatu ketika seorang pengurus taman di rumah si gadis ini, seorang pria yang miskin, jatuh cinta kepada perempuan ini. Dia mau menikahi perempuan ini. Namun semua orang berpikir dia mau mencintai perempuan ini untuk mengincar hartanya, untuk mengincar kekayaannya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat Tuhan? Di luar dugaan, apa yang dipikirkan oleh orang-orang ini adalah salah. Pada suatu ketika perempuan ini meminta sebuah bukti cinta dari laki-laki ini. Apa yang bisa kau persembahkan kepadaku, kata perempuan ini. Laki-laki ini tidak bisa menjawab. Dengan diam-diam laki-laki ini pergi bertanya kepada sang dokter, apakah bisa dia mempersembahkan matanya kepada perempuan ini. Lalu dokter katakan bisa. Tapi ketika matanya nanti buta atau sudah dipindahkan, maka dia tidak akan bisa lagi hidup. Apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat Tuhan? Terjadilah pemindahan operasi mata. Mata si laki-laki ini diberikan kepada si perempuan. Namun apa yang terjadi? Si laki-laki ini setelah dipersembahkan matanya, dokter katakan bahwa dia akan mati. Nyatanya tidak, dia bisa hidup. Dan pertama sekali ketika perempuan ini melihat, yang dia lihat adalah laki-laki buta yang ada di sampingnya. Dia terkejut. Yang selama ini dia menggembu-gembu mencintai laki-laki ini, dia terkejut. Dia sama seperti orang lain. Perempuan ini berpikir dia mencintaiku oleh karena mengincar hartaku. Perempuan ini memutuskan hubungan dengan laki-laki. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, laki-laki ini begitu mencintainya. Dia mengorbankan segalanya. Dia mengenal pengorbanan itu begitu luar biasa. Dia tidak mengenal suatu untung rugi. Namun kita sering sekali sama seperti perempuan ini, hanya mencari keuntungan di dalam mencintai akan sesama. Namun lihat firman ini, kita mau diajarkan jangan lagi demikian. Kita harus mencintai dengan sungguh-sungguh. Kita harus mau bangun di dalam cinta bersama dengan Tuhan. Jadikan cinta Tuhan nyata di dalam kehidupanmu. Dan jadikan dirimu layak untuk dicintai Tuhan lewat segala perbuatan yang baik dan benar. Supaya cinta Tuhan yang benar-benar tulus ke dalam kehidupan kita tidak pernah sia-sia. Jangan sia-siakan anugerah itu. Supaya kita menjadi bagian daripada kerajaan surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami buat segala kebaikan dan kemurahan. Kami sudah mendengarkan sabda Tuhan, ajari kami supaya kami bisa menghidupi sedang. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.